warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Butihe. Saya dari kelas A PTM jurusan Teknik Industri Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintah dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik atau sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihannya hanya memilih satu wakil. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik, tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen. Partai yang jumlah suaranya banyak mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilihan memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilihan bebas memberikan suara tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilihan dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju di bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih celupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun
50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 55, dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas menyusun undang-undang dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan Undang-Undang 45. Setelah keluarnya Dekrit Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Presiden menjadi poros segala keputusan pemerintah. Saat itu, demokrasi belum berjalan dengan baik. Presiden mengatakan sendiri seluruh anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era demokrasi terpimpin kemudian diganti oleh era Orde Baru setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 65. Pada era Orde Baru, pemilu yang kedua berhasil diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif. Sayangnya, penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena mengutamakan partai tertentu. Sejak pemilu tahun 77, terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Dalam 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Akhirnya pada tahun 98 terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Setelah itu demokrasi memasuki babak baru dan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Pemilu pertama di era reformasi ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dengan menambahkan 2 asas, yakni jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi maksimal 2 periode setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 45. Kemudian ditambah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan atau SBY dan Yusuf Kala. Pada pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Jokowi atau Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden. Namun, pelaksanaan pemilu 2019 agak sedikit berbeda, dikarenakan pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dalam 1 kali pemilu. Orang jadi tahu yang perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia dari bentuk awal hingga masa kini. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa belajar dan terus berusaha mewujudkan demokrasi yang sejahtera untuk rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.